Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan satu kisah dari penulis asal Jawa Timur, Wahyu Dia. Wow, ini kisah-kisah dari Wahyu Dia nih keren-keren banget ya asli ini. Jadi favorit baru nih ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe-nya. Jangan sampai lupa juga lonceng notifikasinya dinyalakan, agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir, yang sudah selalu mendukung kami, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor on santet getih lemah pitu. Dara memberikan sebuah amplop kecil berwarna coklat kepada Arya. Arya menerimanya dengan ragu-ragu. "Apa ini?" tanya Arya. "Buka aja," jawab Dara singkat. Arya membuka amplop itu dengan perlahan, lalu dikeluarkannya sebuah alat kecil dari dalamnya. Sebuah tespek dengan 2 garis berwarna biru tertera di atasnya. "Kamu hamil?" tanya Arya dengan wajah yang sulit diartikan. Dara hanya mengangguk. Nggak mungkin. "Bukannya selama ini kita selalu pakai pengaman?" tanya Arya lagi, berusaha meyakini bahwa semua ini hanya lelucon semata. "Apa kamu pikir walaupun kita memakai pengaman bisa 100% menjamin tidak akan membuat aku hamil?" kata Dara. Arya langsung tertunduk lesu. Dia memasukkan tespek itu kembali ke dalam amplop. "Aku belum siap, Dar," katanya dengan lirik. "Kamu tahu sendiri kan bagaimana kondisi keluargaku. Aku ini masih ingin mewujudkan cita-cita almarhum ayahku untuk menjadi seorang sarjana. Dari segi keuangan juga jelas, aku belum mampu untuk menghidupimu dan anak kita nantinya. Gajiku sebagai kurir paket hanya cukup untuk aku, ibu, dan adikku makan," katanya lagi. "Kita masih bisa kuliah dan meneruskan cita-citamu walaupun sudah menikah, Ar. Lagian setelah kita menikah, kamu tidak perlu lagi menjadi kurir paket. Ayahku pasti akan memberikanmu jabatan di perusahaannya," kata Dara meyakinkan. Arya langsung tersenyum sinis kala mendengar ucapan dari Dara. "Ayahmu? Apa kamu pikir ayahmu dengan akan mudah mengizinkan putri sematawayang menikah dengan seorang kurir rendahan seperti aku? Apalagi memberi aku jabatan. Memang siapa aku?" kata Arya lagi. Dara langsung terdiam. Dara tahu sebenarnya sejak awal hubungannya dengan Arya tidaklah direstui oleh kedua orang tuanya. Justru ayahnya lah yang jelas-jelas menentang hubungan ini. Dara memang berasal dari keluarga kaya raya. Ayahnya memiliki sebuah pabrik tekstil terbesar di kotanya, sedangkan Arya hanyalah seorang mahasiswa yatim yang memiliki pekerjaan sambilan sebagai seorang kurir pengantar barang. Apalagi Arya masih harus menanggung biaya hidup ibu dan 1 orang adiknya. Dara dan Arya sendiri bertemu di sebuah kampus yang cukup ternama di kotanya. Mereka sama-sama mengambil jurusan ekonomi di sana. Walaupun hidup serba pas-pasan, tapi Arya adalah seorang pemuda yang cerdas. Arya mendapatkan beasiswa full dari pemerintah sehingga dia tidak perlu mengeluarkan sepeser pun untuk biaya kuliahnya sampai ia lulus nanti. Selain pintar, Arya juga memiliki wajah yang tampan sehingga membuat Dara jatuh hati saat pertama kali melihatnya. "Lalu aku harus bagaimana, Ar?" tanya Dara. Matanya mulai berkaca-kaca. "Aku tidak mungkin diam saja, bukan? Bagaimanapun juga kandunganku ini tidak akan bisa terus ditutupi. Dia akan semakin besar," katanya lagi. Entahlah, Dara. Aku masih syok mendengar berita ini. "Aku juga bingung," jawab Arya sambil memegangi kepalanya yang mendadak berat. Kesunyian menyelimuti mereka. Hanya suara angin dan musik yang mengalun pelan dari kafe tempat mereka duduk saat ini. Aku akan tetap bertanggung jawab, Dar. Tapi tidak sekarang," kata Arya tiba-tiba memecahkan keheningan. "Maksud kamu apa?" tanya Dara bingung. Apakah kamu mau menggugurkan kandunganmu? Tapi kamu jangan takut. Aku akan tetap bertanggung jawab. Setelah lulus kuliah,
Aku akan berusaha mencari pekerjaan yang jauh lebih layak dari sekarang. Dan nanti setelah aku sukses, aku berjanji akan menikahimu, kata Arya. Kamu gila ya? Kamu nyuruh aku gugurin kandunganku. Lantas kamu mau lari dari tanggung jawab, begitu? Kata Dara dengan nada tinggi. Shh, pelankan suara kamu. Kalau kamu tidak ingin semua pengunjung di kafe ini mengetahui masalah kita, tegur Arya. Memangnya kenapa? Memangnya kenapa kalau mereka tahu? Kenapa? Apa kamu malu? Apa seorang Arya Kusuma malu memiliki anak di luar nikah? Kata Dara lagi semakin keras. Beberapa orang pengunjung kafe sempat menoleh ke arah mereka. Arya hanya mampu menggeleng-gelengkan kepalanya melihat tingkah Dara yang memang kadang kekanak-kanakan. Arya memang kurang menyukai sifat Dara yang manja dan kadang mau menang sendiri. Seringkali Arya harus mengalah walaupun dia tahu dia benar. Sifatmu ini nih, sifatmu ini yang kadang membuat aku sedih. Dara, kamu itu selalu bersikap bosi dan mau menang sendiri. Aku tahu kok, statusku ini hanya orang miskin, sedangkan kamu nona besar dari keluarga kaya. Tapi kenapa sih kamu hampir tidak pernah mendengarkan aku? Semua keinginanmu harus selalu dipenuhi, dan kamu akan selalu berbuat semaumu seolah-olah aku adalah pembantumu dan bukan kekasihmu. Kamu betul-betul membuat otakku sesak. Kamu sama sekali tidak memberiku uang. Kalau Arya panjang lebar. Oh, jadi setelah kamu menyuruh aku menggugurkan kandunganku, sekarang kamu juga sudah mulai berani mengkritik sikapku. Balas Dara tiba-tiba berubah menjadi galak. Arya lagi-lagi hanya bisa diam. Jadi begini caramu. Setelah habis manisnya kau renggut dari aku, setelah tinggal ampas lalu kau buang aku ke dalam tong sampah. Caci Dara lagi semakin keras. Dara, bentak Arya keras. Arya hampir saja ikut terpancing emosinya. Jaga ucapanmu dong. Aku itu gak sekeji itu, so please. Beri aku waktu sebentar aja. Aku akan memikirkan cara untuk kebaikan kita semua, kata Arya berusaha menahan amarahnya. Waktu? Sampai kapan? Sampai aku tua? Kamu pikir mau berapa puluh tahun aku bisa menunggumu? Dan apa kamu bilang tadi? Kebaikan kita? Lebih tepatnya kebaikanmu sendiri, Tuan Arya Kusuma. Balas Dara penuh emosi. Dara lalu mengambil tasnya dan berlari menuju ke parkiran mobil. Arya tidak berusaha mengejar Dara. Arya hanya mampu memandang kepergian Dara dengan pikiran yang berkecamuk. Dia betul-betul tidak menyangka kalau Dara tidak bisa diajak berdiskusi dengan tenang. Dara memang cenderung bersifat spontan dan mau menang sendiri. Sebenarnya Arya tidaklah keberatan untuk menikahi Dara, akan tetapi dia hanya butuh waktu untuk membuktikan kepada kedua orang tua Dara bahwa ia mampu memberikan kehidupan yang layak untuk Dara. Arya sadar kedua orang tua Dara pasti akan membunuhnya apabila tahu Dara sekarang sedang hamil anaknya, hamil dengan laki-laki miskin. Kepala Arya serasa mau pecah, akan tetapi dia tak punya jalan keluar. Katanya sambil membanting sekotak rokok di atas meja. Sudah seminggu lebih, Dara lebih suka berada di dalam kamarnya. Bahkan dia tidak pergi ke kampus dengan alasan sedang tidak enak badan. Untung saja kehamilannya tidaklah merepotkan. Dara tidak mengalami mual dan muntah di pagi hari, jadi kedua orang tuanya sama sekali tidak menaruh curiga padanya. Sudah seminggu ini juga dia mengeblok semua media sosialnya dari Arya, jadi Arya benar-benar tidak bisa menghubunginya. Tiba-tiba terdengar telepon genggamnya berbunyi dan tertera nama Maria, sahabatnya. Hai Dar, sapa Maria dari seberang telepon. Kamu gak ke kampus hari ini? Tanya Maria. Gak, lagi malas aja, jawab Dara. Males? Kenapa emangnya? Tanyanya lagi. Itu terdengar suara Dara seperti orang kebingungan mencari kata-kata yang tepat. Itu apa sih? Tanya Maria lagi penasaran. Atau gini aja deh Dar, kalau kamu tidak sedang sibuk, sekarang juga kamu aku tunggu di cafe Bolivia. Kamu tahu kan? Kata Maria lagi. Sekarang? Tanya Dara memastikan. Iya sekarang juga. Aku ingin kamu melihat sesuatu di sini. Sekarang juga ya. Jelas Maria lagi. Dara segera menutup telepon genggamnya dan buru-buru meraih kunci mobilnya. Dara tahu Maria bukanlah orang yang suka bercanda atau mengada-ngada. Kalau sampai Maria berkata seperti itu, maka memang ada sesuatu yang sangat penting yang ingin dikatakan olehnya. Mengingat itu semua membuat Dara semakin ngebut menjalankan mobilnya.
Tidak sampai 20 menit, Dara sudah sampai di kafe Bolivia. Dia mulai celingak-celinguk mencari keberadaan Maria. Tiba-tiba, dilihatnya seorang gadis berambut keriting melambaikan tangan ke arahnya. "Dara!" panggil gadis itu. Dara langsung tersenyum dan menghampirinya. Ada apa sih? Tumben-tumbenan kamu nyuruh aku ke sini, tanya Dara. "Shh." Maria menempelkan jari telunjuk ke bibirnya, lalu mengisyaratkan tempat duduk yang ada di sampingnya. Apa hubungan kamu sama Arya baik-baik aja, Dara?" tanya Maria tiba-tiba dengan suara lirih seolah-olah takut ada orang yang mendengar. "Begitulah, mau juga orang lagi pacaran, pasti ada pasang surutnya. Seperti sekarang, aku sedang ada sedikit masalah dengan Arya," kata Dara sedih. "Tapi kalian masih komunikasi kan?" tanya Maria lagi. "Udah seminggu ini aku blok untuk sementara semua kontak Arya, Mar. Aku sedang benar-benar tidak ingin berhubungan dengannya," jawab Dara lagi. "Emang kenapa kamu tanya-tanya soal Arya?" tanya Dara curiga. Aku pikir kamu udah putus secara resmi dengan Arya karena..." Maria di sini tidak melanjutkan ucapannya, tetapi tangannya menunjuk ke arah sepasang pemuda-pemudi yang sedang ngobrol di pojok ruangan kafe Bolivia ini. Mereka berdua tampak asyik sampai-sampai tidak memperhatikan keadaan sekitar. "Arya!" desis Dara geram. Dara hampir bangkit untuk melabrak keduanya, tapi buru-buru dicegah oleh Maria. Sabar, Dar. Kita lihat aja dulu apa aja yang akan dilakukan mereka berdua. Ya mungkin aja mereka hanya teman biasa. Udah deh, jangan buru-buru emosi, nanti malah akan mempermalukan kamu sendiri, kata Maria menenangkan. Tidak lama kemudian, tampak Arya dan gadis cantik berambut panjang itu pergi meninggalkan kafe. Mereka menaiki mobil sedan berwarna merah buru-buru. Dara dan Maria mengikuti mereka berdua dengan mobil milik Dara. Tampak mobil yang ditumpangi oleh Arya masuk ke sebuah gedung apartemen yang lumayan mewah di kota itu. "Loh, kok mereka berdua masuk ke apartemen itu ya? Mau ngapain coba?" kata Dara pada Maria saat Dara selesai memarkirkan mobilnya. Di sebelah gedung apartemen itu, Maria hanya menggelengkan kepalanya. Air mata Dara mulai menetes. Secara refleks, dielus-elus perutnya Maria yang secara tidak sengaja memperhatikan perut Dara yang sedikit menyembul mengerutkan keningnya. "Kamu hamil, Dar?" tanyanya dengan hati-hati. Dara mengangguk. "Anak Arya," kata Dara perlahan. "Tapi aku gak nyangka. Baru aja dia tahu kalau aku hamil. Bukannya mikir bagaimana caranya nikahin aku, sekarang dia malah asik selingkuh sama wanita lain," katanya dengan penuh emosi. "Belum tentu, Dara. Kamu jangan sembarangan nuduh dulu deh. Siapa tahu wanita itu cuma teman biasa," kata Maria mencoba menenangkan. Teman katamu? Teman apa coba yang kalau turun harus dibukain pintu lalu digandeng tangannya? Lagian 2 tahun aku pacaran sama Arya. Aku gak pernah kenal sama wanita itu atau dengar kalau Arya punya teman di apartemen ini, kata Dara lagi. Dara langsung menjalankan mobilnya lagi. "Kamu gak mau masuk dan mencari tahu terlebih dulu siapa wanita itu?" tanya Maria. "Perlu. Daripada membuat aku semakin sakit hati," kata Dara sambil mengemudikan mobilnya dengan sedikit ugal-ugalan. Setelah setengah jam mereka berdua berkendara tanpa tujuan, Dara lalu menghentikan mobilnya di sebuah jalan yang sepi. "Kamu tahu nggak orang yang bisa gugurin kandungan, Mar?" tanya Dara. "Hah? Gugurin kandungan? Kamu gila ya?" "Enggak, aku nggak mau ikut bagian dari dosa kalian berdua," kata Maria terlihat panik. "Kamu tega? Apa kamu tega kalau aku dihajar sama kedua orang tuaku, Mar? Apa kata mereka? Kalau aku sekarang hamil di luar nikah, mereka pasti malu dan bahkan mungkin akan membunuhku. Kalau kemarin aku masih mau mempertahankan kandunganku karena aku yakin Arya mencintaiku dan masih punya hati untuk memikirkan kelanjutan hubungan ini. Tapi sekarang, setelah melihat kelakuan Arya di belakangku, aku gak sudi memiliki anak dari laki-laki tukang selingkuh seperti Arya. Aku sakit, Mar. Di sini aku sakit, sedangkan di sana dia malah enak-enakan sama perempuan lain," kata Dara sambil mulai terisak. "Please, Maria, bantu aku." Maunya lagi, Maria hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. "Kamu yakin mau gugurin kandungan kamu?" tanya Maria tak tega melihat Dara sedih. Sebenarnya aku tahu sih, ada orang yang bisa dimintai tolong untuk gugurin kandungan. Dulu aku pernah mengantar saudara sepupuku ke sana karena jarak kehamilan anak yang terlalu dekat. Dia masih trauma untuk hamil lagi. Saat konsultasi ke dokter ngelarang dia untuk gugurin kandungannya. Jadi akhirnya dia cari cara lain, yaitu ke tempat Mbak Supi.
seorang dukun bayi yang mau dimintai tolong untuk menggugurkan kandungan. Jelas Maria. Kamu tahu tempatnya, Mar? Tanya Dara antusias. Maria hanya mengangguk. Ayo, sekarang juga anterin aku ke sana, kata Dara lagi dengan penuh antusias. Ia langsung menyalakan mobilnya. Mobil Dara memasuki sebuah perkampungan kecil di pinggiran kota. Jarak antara rumah yang satu dengan rumah yang lain tidaklah terlalu dekat, sehingga kegiatan dari rumah yang satu tidak akan mengganggu rumah yang lain. Dara berhenti di sebuah rumah kecil tapi asri dengan banyak tumbuhan hijau di halamannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Supi, panggil Maria sambil tangannya mengetuk-ketuk pintu. Tak lama kemudian tampak seorang wanita berusia awal 60 tahunan tampak keluar. Waalaikumsalam, jawabnya. Aduh, ada gadis-gadis cantik. Ayo, mari masuk Dok, katanya dengan ramah. Siapa namamu Dok? Dan perlu apa nyari Mbak Supi? Tanya wanita tua itu dengan ramah. Akhirnya Dara dan Maria pun memperkenalkan diri, lalu menceritakan maksud dan tujuan mereka datang ke tempat itu. Waduh, Mbak itu sudah lama tidak melakukan praktek aborsi lagi Dok. Resikonya terlalu besar, kata Mbak Supi. Tolong saya Mbak, ayah bayi dalam kandungan saya ini selingkuh. Dia udah gak peduli lagi sama saya. Belum lagi keluarga besar saya, mereka pasti marah dan bisa membunuh saya kalau sampai tahu saya hamil Mbak. Berapapun biayanya akan saya bayar kok, asalkan saya bisa menggugurkan kandungan saya, kata Dara memohon sambil menahan tangis. Mbak Supi yang melihat Dara kini mulai menangis menjadi tidak tega. Sebenarnya bukan masalah uang Dok, tapi Mbak takut sama dosanya. Tapi kisah hidupmu itu mirip dengan kisah hidup Mbak. Jadi baik, Mbak akan bantu, tapi proses ini akan sangat menyakitkan. Apa kamu sanggup menahan rasa sakitnya? Tanya Mbak Supi. Sanggup Mbak, apa saja akan saya lakukan asal bayi ini dapat digugurkan, kata Dara meyakinkan. Baiklah, saya akan siap-siap dulu, kata Mbak Supi. Setelah mempersiapkan segala sesuatunya, maka dimulailah proses aborsi. Maria yang menunggu di luar tampak gelisah. Apalagi setelah sebentar-sebentar ia mendengar jerit kesakitan dari bibir Dara. Setelah proses aborsi itu selesai, Mbak Supi keluar dengan memapa tubuh Dara yang lemah. Wajahnya tampak pucat. Dia lalu mendudukkan Dara secara perlahan di sebelah Maria. Dia lalu memandang wajah Dara dengan penuh simpati. Untung masih sangat muda usia kandungannya, jadi tidak terlalu sakit dan mudah prosesnya. Kamu juga bisa langsung pulang setelah istirahat sebentar ya Dok, kata Mbak Supi. Apa yang terjadi kepadamu sekarang itu wajah Dara dengan penuh simpati dengan apa yang Mbak alami puluhan tahun silam Dok, kata Mbak Supi sambil mengingat-ingat peristiwa yang pernah terjadi pada dirinya. Dara dan Maria langsung memandang ke wajah Mbak Supi yang matanya mulai berkaca-kaca. Dulu, Mbak ini juga pernah hamil oleh seorang laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Bukannya menikahi Mbak, dia malah selingkuh sama penyanyi orkes keliling. Itu sebabnya Mbak gak mau menikah seumur hidup. Mbak lebih suka hidup sendiri karena terlalu sakit hati dengan laki-laki, kata Mbak Supi. Lalu, anak Mbak Supi sekarang di mana? Tanya Dara. Mati. Saat kandungan Mbak berumur 3 bulan, Mbak terus-menerus meminum ramuan penggugur janin karena Mbak tidak sudi memiliki anak laki-laki dari tukang selingkuh seperti dia. Tambahnya lagi. Dan laki-laki itu sekarang di mana Mbak? Apakah Mbak masih sering ketemu sama dia? Tanya Dara lagi. Laki-laki jahanam itu. Dia sudah membusuk di neraka setelah santet yang kau kirim, katanya dengan nada santai. Santet? Tanya Dara dan Maria bersamaan. Iya, santet. Santet getih lemah pitu, katanya lagi. Santet getih lemah pitu? Santet apa itu Mbak? Tanya Dara lagi. Santet kuno yang diajarkan oleh nenek buyutku untuk menyantet orang-orang yang menyakitkan hati. Aku tidak pernah menceritakan tentang santet ini pada siapapun, baru kepada kamu Dok, karena cerita hidupmu yang mirip dengan Simba, kata Mbak Supi lagi. Dara terdiam lama setelah mendengar cerita dari Mbak Supi. Lalu tiba-tiba ia berkata,
Apa santet jenis ini bisa membunuh orang yang sudah menyakiti kita, Mbak? Maria terkejut dengan pertanyaan Dara. Ia menggelengkan kepalanya kepada Dara seolah memberi tanda untuk tidak melanjutkan pertanyaannya, tetapi Dara tidak memperdulikannya. Bagaimana cara kerja santet ini, Mbak? Tanyanya lagi, tak memperdulikan tatapan melotot dari Maria. Santet yang menakutkan. Si penerima santet akan mengalami siksaan yang lama dan menyakitkan, karena tujuannya memang tidak membunuh secara langsung, tetapi agar orang yang menyakiti kita itu menderita dalam jangka waktu yang lama. Di bulan pertama, dia akan mengalami kelumpuhan di bagian kaki. Di bulan kedua, dia akan mengalami kelumpuhan di kedua tangannya. Di bulan ketiga, dia akan menjadi tuli. Di bulan keempat, dia akan menjadi buta. Di bulan kelima, dia akan menjadi bisu. Di bulan keenam, organ-organ vital di dalam tubuhnya akan mulai rusak. Dan dia akan meninggal di bulan ketujuh, kata Mbak Supi. Maria bergidik ngeri mendengarnya. Syaratnya apa aja, Mbak? Tanya Dara. Dara, bentak Maria spontan. Kamu gak lagi mikir untuk melakukan santet ini kan? Itu jahat banget loh, Dara, protes Maria. Jahat? Jahat katamu. Lalu apa yang sudah ia lakukan ke aku ini, Mar? Apa yang sudah dilakukan Arya ke aku itu lebih dari jahat. Secara tidak langsung dia yang sudah memaksa aku untuk menggugurkan kandunganku gara-gara dia tidak mau bertanggung jawab. Apalagi sekarang dia ketahuan selingkuh. Sakit hati ini, Mar. Bahkan mungkin aku berpikir bahwa aku tidak akan pernah menikah lagi. Apa kata suamiku nantinya kalau di malam pertama dia sadar kalau istrinya udah gak perawan? Bukankah itu artinya Arya sudah merusak masa depanku, Mar? Kata Dara sambil emosi. Maria hanya diam sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Apa syaratnya, Mbak? Tanya Dara lagi. Syaratnya itu berat tuh. Kamu harus mendatangi 7 makam keramat selama 7 malam berturut-turut seorang diri. Di sana kamu bacakan sebuah mantra kuno. Lalu kamu gores telapak tanganmu dengan menggunakan pisau khusus dan kamu teteskan darahmu sebanyak 7 tetes untuk persembahan. Lalu kamu ambil segenggam tanahnya, masukkan ke dalam sebuah kendil yang terbuat dari tanah liat. Terang Mbak Supi. Dara bergidik ngeri mendengarnya. Malam-malam ke makam keramat seorang diri, Mbak? Tanyanya meyakinkan. Ya, kalau kamu memang mau melakukan santet ini, nanti Mbah bantu makam keramat mana saja yang bisa kamu datangi. Tapi, apakah kira-kira kamu sanggup dengan ritualnya, Dok? Tanya Mbak Supi. Dara berpikir sejenak, rasa sakit hati karena melihat perselingkuhan Arya dan sakit di perutnya akibat aborsi membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Dia merasa Arya juga harus merasakan sakit yang sama bahkan berkali lipat daripada yang telah ia rasakan. Saya sanggup, Mbak, katanya dengan pasti. Dara, kamu benar-benar udah gak waras ya? Ayo deh kita pulang. Kamu pikirin lagi deh tindakanmu. Ini tuh udah keterlaluan banget, tahu gak sih? Kata Maria sambil berusaha menggandeng tangan Dara. Tapi Dara malah mengibaskan tangan Maria. Gak, aku sudah mikirin mateng-mateng. Rasa sakit ini juga harus dirasain sama Arya dengan berkali-kali lipat sakitnya, katanya geram. Mbak, saya akan melakukannya malam ini juga, Mbak, kata Dara lagi. Maria hanya terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Mbak Supi lalu mengambil sebuah kotak hitam dari dalam kamarnya. Dibukanya kotak itu. Di dalamnya ada selembar perekaman tua dan sebuah pisau berwarna putih yang terbuat dari gading gajah. Nanti malam, tepat pukul 12 malam, datangilah makam keramat yang pertama. Bacalah mantra yang terdapat dalam perkamen kuno ini, kata Mbak Supi sambil menyerahkan selembar kertas lusuh berwarna coklat yang terbuat dari kulit binatang. Setelah itu, goreslah telapak tanganmu memanjang dari dekat nadi ke arah atas dengan pisau gading ini, katanya lagi sambil mencontohkan cara ia menggores tangannya dengan menggunakan pisau khusus itu. Lalu kau teteskan 7 tetes darahmu ke atas makam keramat itu. Dan terakhir, kau ambil segenggam tanahnya, lalu masukkan ke dalam kendil ini. Lakukan hal yang sama di 7 makam keramat lainnya, sampai telapak tanganmu tergores 7 garis. Karena itulah
tanda perjanjian yang mengikatmu dengan penguasa masing-masing makam keramat itu. Tambah Basuki lagi, Maria menggeleng-gelengkan kepalanya. Dara, please, Dar, jangan lakuin itu. Kamu gak tahu dosa apa? Pintanya mohon untuk yang terakhir kalinya, tapi bukan Dara namanya kalau tidak nekat. Dari dulu dia memang sangat keras kepala, semua keinginannya harus dituruti dan dia bisa melakukan apa saja asal keinginannya itu tercapai. Sorry Mar, aku terlanjur sakit hati. Arya sudah menghancurkan hidup dan masa depanku, katanya dengan nada mantap. Baiklah, kalau kamu memang sudah yakin dengan niatmu, bahkan memberitahumu makam keramat pertama yang harus kamu datangi, kata Mbak Subi. Malam itu, tepat pukul 12 malam, Dara sudah memarkirkan mobilnya di sebuah pekuburan tua yang letaknya sangat terpencil di sebuah desa kecil. Dengan gemetar, Dara turun dari mobilnya. Seumur-umur baru kali ini Dara datang ke pemakaman seorang diri, jangankan di malam hari, di siang hari saja Dara takut kalau harus sendirian ke dalam makam, apalagi makam ini menurut Basupi adalah salah satu makam keramat yang sudah sangat kuno. Dara mulai berjalan perlahan masuk ke dalam makam. Dengan berbekal senter kecil, dia mulai mencari makam yang paling tua di antara jajaran batu-batu nisan yang berserakan. Tangannya yang memegang senter mulai bergetar hebat, mulutnya menggigil menahan takut, sedangkan tangan satunya memeluk erat tas kecil berisi perkamen, pisau, dan kendil tanah liat. Basupi mengatakan makam yang tertua di pemakaman itu terletak di tengah-tengah makam dengan kijing yang terbuat dari batu pualam dan nisannya ditutupi oleh kain putih. Dara mengedarkan pandangannya, berusaha menyesuaikan dengan kegelapan. Untung saat itu bulan purnama bersinar penuh, walaupun tertutup oleh rindangnya pohon-pohon Kamboja, tetapi paling tidaklah terlalu gelap gulita. Suara burung hantu dan bunyi gemerisik pepohonan yang tertiup angin menambah kengerian malam itu. Bulu kuduk Dara meremang, tengkuknya mulai dingin seolah-olah ada yang sedang meniup-niupnya. Dara melangkah perlahan menuju ke tengah pemakaman sampai dilihatnya sebuah makam yang kijingnya terbuat dari batu pualam dan nisannya ditutupi oleh kain berwarna putih. Jadi Dara pun tidak bisa membaca nama dari sang pemilik makam. Perlahan ia duduk di sebelah makam itu, diletakkannya barang-barang yang ia bawa, diambilnya perkamen yang terbuat dari kulit itu. Dara sedikit berdeham untuk sekedar membasahi tenggorokannya yang kering. Dengan perlahan dibacanya tulisan yang ada di atas perkamen, tulisan dalam bahasa Jawa kuno yang ia sendiri tidak tahu artinya. Selesai Dara membaca perkamen tersebut, tiba-tiba dirasakannya ada angin yang berembus sangat kencang. Angin itu sampai menerbangkan beberapa daun kering yang ada di sekitaran makam itu. Dara merinding dibuatnya. Dia menunduk ketakutan, kakinya kebas tak mampu berdiri, mulutnya keluh seperti tidak ada ludah lagi. Dengan gemetar diambilnya pisau yang tajam yang terbuat dari gading itu, lalu diarahkannya ke telapak tangannya dan mulai disayat memanjang dari arah nadi ke atas sekitar 10 cm. Darah langsung menetes dari telapak tangannya. Rasa perih yang teramat sangat tidaklah dihiraukan olehnya. Buru-buru diteteskannya darah itu di atas kijing marmer. Dihitungnya 1 tetes, 2 tetes, sampai dengan 7 tetes. Pada tetesan darah yang ke-7, Dara tidak hanya merasakan terpaan angin dingin yang tiba-tiba datang ke arahnya, tapi Dara juga mendengar suara seperti orang bergumam. Tidak hanya satu, tapi banyak orang. Duduk Dara semakin meringkuk. Dia betul-betul tidak berani mengangkat kepalanya. Dengan gemetar diambilnya sejumput tanah dari atas makam itu, lalu dimasukkannya ke dalam kendil tanah liat. Dengan perlahan ada sedikit kelegaan di hati Dara karena prosesi ritual pertama sudah bisa dilaluinya. Walaupun rasa takut yang luar biasa kini semakin datang mendera. Dara buru-buru memasukkan semua alat-alat ritualnya. Ketika akan bangkit, tak sengaja matanya melihat bayangan putih. Tidak hanya satu, tapi beberapa. Tentu saja itu sungguh mengagetkan dirinya.
tapi tenggorokannya terasa tercekat sehingga ia tak bisa berteriak. Dara hanya bisa menangis ketakutan. Kakinya langsung lunglai seperti tak bertulang, lututnya bergetar hebat sampai tidak mampu menopang tubuhnya. Dara semakin kencang menangis, air matanya semakin deras mengalir. Dia berpikir tidak mungkin dia akan berada di sini sepanjang malam, tapi kakinya benar-benar tidak bisa diajak berkompromi. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk merangkak perlahan-lahan. Ia memaksa tangan dan kakinya untuk merangkak perlahan-lahan selangkah demi selangkah. Tas kecil diletakkan di baunya dan digigitnya senter di mulut untuk alat penerangan karena kedua tangannya ia gunakan sebagai alat tumpuan untuk merangkak. Keringat dingin mengucur deras sampai membuat bajunya basah. Suara-suara seperti orang bergumam pun masih terdengar di belakangnya, membuat detak jantungnya berdebar keras sampai-sampai seolah-olah dia bisa mendengarnya. Dara terus merangkak sampai tiba di luar area pemakaman. Dia semakin dekat dengan mobilnya. Begitu tangannya bisa meraih gagang mobil, Dara mendengar suara-suara teriakan nyaring yang bersaut-sautan. Dara langsung menoleh ke arah sumber suara tersebut. Dia terkejut karena melihat banyak bayangan putih yang berterbangan di sekitaran makam. Dara langsung menjerit dan memaksa kakinya untuk berdiri, lalu buru-buru masuk ke dalam mobil. Di dalam mobil, Dara menangis sejadi-jadinya. Baju, celana, tangan dan kakinya sudah sangat kotor terkena tanah. Dara hampir putus asa. Ia merasa tak sanggup lagi untuk melakukan ritual ini. Baru satu kali saja dia sudah sangat menderita. Bagaimana dia harus melakukan ritual ini 6 kali lagi? Pelan-pelan ia melajukan mobilnya. Air mata kembali menggenang. Lalu diusapnya dengan kasar. Dia merasa putus asa. Tangan yang kotor dihantamkannya di kemudi. Darah mulai keluar merembes dari bekas luka sayatan perih. Ya, dia merasakan perih pada luka itu, tapi rasa perih itu masih kalah dengan rasa perih yang hatinya rasakan saat ini, saat mengingat pengkhianatan dari Arya, dan rasa perih saat dia harus menggugurkan kandungannya. Semua menusuk menjadi satu hingga menumbuhkan tekadnya lagi yang sempat hilang karena rasa takut yang teramat sangat. Aku nggak boleh nyerah. Arya harus merasakan rasa sakit yang telah aku alami dengan rasa sakit yang berkali-kali lipat sakitnya, kata Dara dalam hati. Singkat cerita, Dara telah berhasil menyelesaikan ritual santet getih lemah itu dengan perasaan yang berdarah-darah antara takut, sakit hati, dan kecewa yang menjadi satu. Di hari ke-8, Dara kembali lagi ke rumah Mbak Supi. Dia menyerahkan perkamen pisau gading dan kendil tanah liat yang berisi tanah dari 7 makam keramat. Akhirnya kamu berhasil juga, Dok, kata Mbak Supi sambil menerima barang-barang ritual itu. Dara hanya mengangguk. Coba biar si Mbak lihat, kata Mbak Supi sambil tiba-tiba meraih tangan Dara. Ia melihat 7 buah luka memanjang yang disebabkan oleh sayatan pisau pada telapak tangannya. Ini adalah tanda bahwa kamu telah melakukan perjanjian dengan ke-7 penghuni makam keramat itu, Dok, katanya lagi. Ritual selanjutnya serahkan pada Simbah, katanya sambil duduk di atas tikar. Apa kamu membawa foto Arya? Tanyanya lagi. Dan mengangguk. Ia membuka tasnya lalu menyerahkannya kepada Mbak Supi. Mbak Supi menerima dan langsung memasukkan foto Arya ke dalam kendil yang berisikan tanah yang berasal dari 7 makam keramat, dan mulutnya pun mulai berkomat kamit. Selesai sudah ritualnya, Dok. Sekarang kamu bawa kendil ini dan tanamlah di depan rumahmu. Lalu kamu tinggal menunggu saja kabar yang akan menimpa Arya, katanya sambil memberikan kendil itu kepada Dara. Oh ya Mbak, ada yang mau saya tanyakan. Apakah santet getih lemah pitu ini bisa digagalkan, Mbak? Maksud saya, seandainya Arya tahu bahwa apa yang dialami adalah santet, lalu dia berobat ke dukun lain, apa dia bisa sembuh, Mbak? Tanya Dara. Tidak ada penyakit di dunia ini yang tidak ada obatnya, Dok. Tapi santet ini sangatlah kuat karena perjanjian yang telah kamu lakukan. Tumbalnya adalah nyawa. Maka
penangkalnya adalah... Mesupi lalu mendekat dan membisikkan sesuatu kepada Dara. Dara tersenyum puas. Sudah 1 bulan sejak kejadian itu, Dara memutuskan untuk pindah kampus. Dia sama sekali tidak mau bertemu atau melihat wajah Arya. Bahkan ia menutup semua akses komunikasi agar Arya tak dapat menghubunginya. Dara hanya mendengar dari Maria apa saja yang terjadi kepada Arya. Maria bercerita kepada Dara bahwa ia melihat Arya pergi ke kampus dengan didorong oleh seseorang dengan menggunakan kursi roda. Dara hanya tersenyum, tapi dia belum merasa puas kalau Arya belum merasakan siksaan yang lebih pedih dari hanya sekedar kelumpuhan pada kaki. Memasuki bulan kedua, Dara tahu bahwa sebentar lagi Arya akan mengalami kelumpuhan pada kedua tangannya. Tiba-tiba, telepon genggam Dara berbunyi dan tertera nama Maria di sana. "Halo Mar, ada apa?" tanya Dara. "Dara, kamu bisa nganterin aku ke rumah sakit nggak? Badanku demam deh. Kamu kan tahu aku udah nggak punya mobil dan ayahku juga sedang sakit, jadi nggak ada yang bisa nganterin aku ke rumah sakit." Terdengar suara lemah Maria dari seberang telepon sana. Oke Mar, tunggu sebentar ya. Aku jemput kamu di rumah," kata Dara. Dara sedang menunggu Maria untuk mengantre obat di apotek rumah sakit ketika ia mendengar sebuah suara yang sangat dikenalinya memanggil-manggil namanya. Dara panggil suara itu, refleks Dara menoleh. "Arya?" katanya lirih. Dilihatnya Arya yang duduk di kursi roda. Wajahnya tampak pucat. Ia tampak didorong oleh seorang laki-laki berusia sekitar awal 30-an. Dara ingin lari saat itu juga karena ia tidak mau bertemu dengan Arya. Tetapi Maria menahannya. "Kamu harus bicara sama dia, walaupun untuk terakhir kalinya, Dar," kata Maria. Maria lalu meninggalkan Dara agar bisa berbicara berduaan dengan Arya. "Apa kabar Dara? Lama tidak ketemu. Kamu gak berubah. Tetap cantik," kata Arya dengan tulus. Dia meminta laki-laki yang mendorong kursi rodanya untuk mendekati Dara. "Baik, kamu sendiri apa kabar?" tanya Dara acuh tak acuh. "Seperti yang kamu lihat, beginilah keadaanku sekarang," katanya dengan nada sedih. "Emangnya kenapa sama kakimu?" tanya Dara berpura-pura tidak tahu. "Entahlah, sejak 2 bulan ini kakiku tidak bisa digerakkan. Ototnya melemas tanpa ada sebab. Bahkan dokter juga tidak menemukan apa penyebab kakiku menjadi lumpuh seperti ini. Bahkan sekarang kelumpuhan ini menjalar ke kedua tanganku. Tanganku menjadi lumpuh. Dan sekarang tidak bisa lagi digerakkan." Arya tiba-tiba menangis sesegukan. "Aku sekarang cacat, Dara. Aku lumpuh kaki dan juga tangan. Sudah tidak mampu lagi aku gerakan. Mungkin ini adalah karma untukku karena sudah menjanjikan gadis sebaik kamu. Aku juga sudah tidak bisa lagi mewujudkan cita-cita almarhum ayahku," katanya lagi. Dara yang melihat Arya menangis hampir saja luluh hatinya. Tetapi ingatannya akan perselingkuhan Arya membuatnya sakit hati yang sudah hampir sirna itu menjadi membara kembali. "Menurutmu Arya di sini tidak melanjutkan ucapannya?" "Ya, aku sudah menggugurkan kandunganku," kata Dara. Arya memandang Dara dengan wajah bias. "Kenapa Dara? Kenapa?" tanyanya. "Loh, bukannya kamu sendiri yang memintaku saat itu? Dan karena aku juga tidak mau anakku lahir sih dari ayah tukang selingkuh," jawab Dara ketus. "Selingkuh? Siapa yang selingkuh Dara?" tanya Arya dengan ekspresi terkejut. "Ya kamu. Apa kamu sudah lupa ingatan kalau kamu sudah selingkuh dengan seorang wanita cantik berambut sebahu, memakai mobil sedan warna merah, bahkan kamu menggandeng tangannya masuk ke dalam apartemen level point? Ngaku aja deh, aku udah tahu semua," kata Dara dengan emosi penuh menggebu-gebu. "Gadis berambut sebahu memakai mobil sedan warna merah yang tinggal di apartemen level point?" tanya Arya memastikan. "Iya. Dan kamu tidak tahu kan? Kalau aku udah ngikutin kamu sejak kamu asik pacaran sama dia di cafe Bolivia," kata Dara. "Pacaran? Demi Allah Dara, aku tidak pernah berpacaran dengan wanita manapun selain kamu Dara," kata Arya. "Tapi kalau memang benar kamu melihat aku dengan seorang wanita berambut sebahu yang memakai sedan warna merah, dia itu Diana. Dia saudara sepupuku. Dan dia juga sudah menikah. Itu suaminya namanya Mas Rasman," kata Arya sambil menunjuk kepada seorang pria yang dari tadi mendorong kursi rodanya.
Kenapa? Kenapa saat kamu melihatku berduaan dengan Diana kamu tidak menghampiri dan bertanya kepada aku? Aku akan dengan senang hati memperkenalkan Diana padamu. Jadi selama ini kamu salah sangka padaku, Dara. Aku mencari Diana karena Diana memiliki sebuah IO. Justru aku mengajak dia bertemu di Cafe Bolivia saat itu adalah untuk meminta bantuan padanya. Aku aku ingin memberikanmu surprise lamaran. Aku sungguh-sungguh ingin melamarmu, Dara. Penjelasan Arya membuat Dara seperti tersambar petir. Bohong. Kamu pasti bohong, Arya, ucapnya lirih. Untuk apa aku bohongin kamu, Dara? Sejak pertemuan kita yang terakhir, aku banyak berpikir. Sampai akhirnya aku memutuskan apapun yang terjadi, aku harus tetap bertanggung jawab. Almarhum ayahku sudah mendidikku untuk menjadi seorang laki-laki bermental kuat. Aku berencana mendatangi ayahmu dan mengatakan sejujurnya bahwa kamu hamil anakku. Aku tidak peduli walau ayahmu akan membunuhku. Tapi sebelumnya aku berencana untuk melamarmu dengan sesuatu yang istimewa. Itu sebabnya aku minta bantuan Diana. Jelas, Arya. Lutut Dara bergetar hebat. Kepalanya tiba-tiba berputar. Bahkan telinganya berdenging sampai hampir limbung. Arya segera berteriak kepada Maria untuk memapat Dara mencarikannya tempat duduk. Apa yang sudah aku lakukan? Tanya Dara pada dirinya sendiri. Arya yang mendengar ucapan Dara menjadi bingung. Maksud kamu apa, Dara? Tanya Arya. Sudah, aku menyesal. Sudah. Dara tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Dara, kalau kamu menganggapku laki-laki pengecut, kamu boleh meninggalkan aku, Dara. Apalagi kamu lihat sekarang kondisiku bagaimana. Aku sudah cacat. Aku lumpuh tangan dan kaki. Aku benar-benar tidak pantas untukmu, Dara, kata Arya sendu. Tapi untuk yang terakhir kalinya, izinkan aku memberi sesuatu. Maria, maukah kamu membantuku mengambil karung yang aku pakai? Tanyanya kepada Maria. Maria lalu mengeluarkan kalung yang tertutup ke meja Arya. Kalung yang terbuat dari logam berwarna perak itu memiliki bandul berupa 2 buah cincin. Tolong ambilkan 1 cincin yang kecil itu, Mar. Berikan kepada Dara, pinta Arya. Maria lalu melepas 1 cincin itu dan memberikan yang kecil kepada Dara. Dara menerimanya dengan tangan gemetar. Dilihatnya ke dalam lingkaran cincin yang diberikan oleh Maria. Terdapat tulisan Dara Arya dan terdapat tanda cinta di tengahnya. Aku sudah lega. Aku sudah bisa bertemu denganmu dan memberikan cincin itu padamu, Dara. Selama ini aku berpikir kalau aku tidak akan pernah lagi bertemu denganmu. Aku sudah berusaha menghubungimu. Bahkan aku berkali-kali ke rumahmu, tapi tidak pernah bisa bertemu, katanya lirih. Malam itu di dalam kamarnya, Dara merenung. Ditimbang-timbangnya cincin pemberian dari Arya. Rasa sedih, takut, benci, sesal bercampur menjadi satu. Dia tidak pernah menyangka perbuatannya yang terburu-buru justru akan membuat orang yang sangat mencintainya itu akan meregang nyawa. Dibukanya telapak tangannya, dilihatnya 7 garis bekas goresan perjanjian santet di tangannya. Dengan tangan gemetar diambilnya sebuah kertas dan pulpen. Lalu ia menuliskan banyak hal di sana. Menulis akan banyak sesal, cinta, dan permohonan maaf. Lalu diraihnya sebuah tali tampar, diikatnya di atas kisi-kisi pintu kamarnya yang menghadap ke arah balkon. Cuma satu yang dia tahu, bahwa tindakannya ini akan menyelamatkan nyawa Arya, karena menurut Basupi perjanjian itu akan putus apabila nyawa dibayar nyawa. Selesai. Wow, luar biasa. Bener kan, keren banget kan kisahnya kan aslinya. Saya suka banget ya kisah-kisah model gini nih. Plot twist dan juga horornya dapat, romansnya dapat, diaduk-aduk gitu perasaan kita ya. Bagaimana awalnya kesel sama Arya sampai akhirnya jadi keselnya sama Dara ya. Jadi memang complicated banget sih di sini. Bagaimanapun 2 orang anak muda, Dara dan Arya, ya pasti belum siap lah menghadapi gejolak seperti ini. Dan Arya yang di awal sepertinya kayak bajingan banget sih nih orang nih gitu loh, nyuruh kukurin ya kan, terus pergi begitu aja. Tapi ternyata di situ dia sampai rumah dia
sadar gitu akan kesalahannya dan ingin memberikan surprise, ingin memberikan kejutan dengan melamar Dara dengan cara diam-diam. Tapi ternyata di sini Dara mensalah artikan apa yang dia hanya dilihat. Jadi ya inilah miskomunikasi ya. Dan malah pada akhirnya Dara melepaskan santet yang sangat mengerikan, santet getih lemah pitu. Serem banget ini santet. 7 bulan waktunya ya, 7 bulan. Jadi lumpuh perlahan-lahan sampai akhirnya selesai di bulan ke-7, dan ketika memasuki bulan kedua dia bertemu. Dan di situ nyesel banget Dara. Ternyata Arya itu bukan menghilang. Arya itu nggak selingkuh. Arya itu ingin menciptakan surprise, ingin melamar, tapi selesai sudah. Ya inilah kita bisa mengambil banyak hikmah ya dari kisah barusan, terutama pentingnya komunikasi, membangun satu komunikasi. Dan sedikit bicara masalah santet ya. Sepengetahuan saya memang santet yang paling berbahaya itu adalah santet yang dikerjakan sendiri, teman-teman. Jadi seperti yang dilakukan oleh Dara ini kan dia ritualkan sendiri. Dia tidak membayar dukun, tapi dia jalankan semua sendiri. Inilah yang paling berbahaya daripada santet titipan ke dukun. Ya, walaupun sama-sama mengerikannya, tapi tingkat berbahayanya itu adalah ketika santet itu dikirim dengan ritual sendiri, karena itu hanya bisa sembuh, itu hanya bisa hilang oleh orang yang mengirimkannya. Jadi berbeda dengan dukunnya kalah, jin pembawa santetnya selesai, udah hilang tuh santetnya. Jadi memang mengerikan sekali. Luar biasa kisahnya Bu Wahyu. Aduh, Bu Wahyu dia ini luar biasa sekali kisahnya. Ditunggu lagi pokoknya untuk tulisan-tulisan selanjutnya, jadi favorit baru kita nih. Dan semoga kisah barusan bisa menghibur semua teman-teman para pecinta penikmat horor misteri. Lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Ekstrim. Silakan buat yang punya komentar lain dan punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat yang belum subscribe, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim, kami akan upload di setiap hari, setiap malam teman-teman ya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya. Kirimnya boleh dalam bentuk tulisan, boleh dalam bentuk rekaman suara ya. Pokoknya senyamannya teman-teman aja buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah. Kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon bukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.